Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin semuanya yang berbahagia, alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki bulan yang suci, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalamnya ada kewajiban yang disyariatkan kepada kita, yaitu ibadah saum atau orang nyebut ibadah puasa. Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna saum secara bahasa atau etimologi adalah al-imsak, menahan. Secara terminologi, saum itu adalah menahan segala hal yang bisa membatalkannya, mungkin berupa makanan, berupa minuman, dan berbagai hal lain yang bisa membatalkan saum itu sendiri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu makna saum. Ada dua rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat itu ada yang melafalkan dalam bentuk talafud, biasanya diucapkannya pada malam hari. Tapi yang paling penting kita meniatkan untuk berpuasa itu di dalam hati, bahwa kita besok hari akan melaksanakan ibadah saum Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun saum itu adalah menjauhi segala hal yang bisa membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya ada hal-hal yang sunat dilakukan pada bulan suci Ramadan atau disebut juga dengan sunnah-sunnah saum. Yang pertama, kita sunnah untuk makan sahur. Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kamu sekalian, sebab dalam sahur itu ada barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disunatkan juga makan sahur itu diakhirkan. Artinya kita tidak terlalu malam sekali, misalkan jam 1, jam 2 sudah makan sahur, ya mungkin paslah beres kita makan sahur sampai menjelang adzan subuh itu ada jarak, ada spare ya, sekitar mungkin 5 sampai 10 menit supaya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah saum itu sendiri. Yang kedua, nanti ada menyegerakan berbuka. Nah, jadi ketika kita sudah mendengar tanda berbuka, mungkin ada suara sirine, mungkin ada kita mendengar suara adzan dari masjid, atau mungkin yang sedang nonton televisi mendapatkan informasi buka, adzan di televisi dan lain sebagainya, maka kita disunatkan, dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Jadi tidak boleh nanti saja bukanya setelah sholat maghrib ya. Jadi tidak begitu. Maka kita segera berbuka. Orang Sunda mungkin bilangnya ngabatalan ya. Dengan apa? Nah, ini sunat-sunat berikutnya, yaitu kita berbuka dianjurkan, bahkan mungkin menjadi sunnah Rasul dengan kurma ya. Nah, kalau ada dengan kurma ya gitu. Kemudian ya dengan air putih. Kemudian kalau tidak juga mungkin dengan hal-hal atau dengan makan makanan yang manis-manis. Itu kita disunatkan untuk berbuka seperti itu. Kemudian kita juga disunatkan atau sunnah saum lainnya adalah melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih ya, yang kita laksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya ya, supaya syiarnya bergema begitu hebat di lingkungan masyarakat kita. Selanjutnya kita juga dianjurkan atau disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran ya. Kita kenal misalkan tadarus Al-Quran yang intensitasnya sangat dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci Ramadan ini. Misalkan pada bulan-bulan biasa ya, kita mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu ya misalkan agak malas dan lain sebagainya lah begitu. Maka di bulan Ramadan ini kita intensifkan, kita niatkan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau minimal misalkan satu hari kita membaca Al-Quran 1 juz, maka tilawah kita, tadarus kita 1 bulan itu khatam 30 juz, dan insya Allah pahalanya akan sangat berlipat ganda, dan pahala apapun di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak sedekah juga di bulan suci Ramadan yang sama tadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada hal-hal yang bisa membatalkan ibadah saum ya. Banyak ya, di antaranya misalkan kita makan dengan sengaja, minum dengan sengaja ya, muntah dengan sengaja, berhubungan badan antara suami istri di siang hari dengan sengaja, dan lain sebagainya.
seluruhnya. Kita jauhi semua hal yang bisa membatalkan puasa itu, ya. Dan juga jauhi hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa, yaitu apa? Yang pertama ada al-kidbu, berbohong. Yang kedua ada al-ghibah, menggunjing. Yang ketiga ada namimah, mengadu domba. Yang keempat ada bersumpah palsu. Dan yang kelima yang bisa menghancurkan pahala itu adalah melihat sesuatu disertai dengan hayalan-hayalan yang tidak bagus. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.